Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, kita ketemu lagi di pembelajaran tematik hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah kami ilmu pengetahuan dan pemahaman. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah membaca doa sebelum belajar. Nah, kita lanjut ke pembelajaran tematik tema 2 subtema 4. Nah, di pembelajaran yang pertama, Bapak akan membahas manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. Nah, anak-anak, tentunya kita sebelum-sebelumnya pernah belajar tentang hak dan kewajiban di rumah. Nah, di sini ada contoh, misalnya kamu memiliki hewan peliharaan di rumah. Merawat hewan peliharaan tersebut merupakan salah satu kewajibanmu. Hak yang akan diperoleh setelah melaksanakan kewajiban antara lain dapat memiliki hewan peliharaan yang sehat. Nah, saat melakukan kewajiban merawat hewan peliharaan, kita dapat berbagi tugas dengan anggota keluarga lainnya. Misalnya, ada yang bertugas membersihkan kandang, ada yang bertugas memberi makan, ada juga yang bertugas memandikan hewan peliharaan. Nah, itu contoh ya. Kemudian, apa manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah? Nah, tentunya ini banyak ya. Nah, ada 4 manfaat ketika kita melakukan peran ya, kegiatan di rumah. Berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. 1, pekerjaan lebih cepat selesai. Kemudian, 2, pekerjaan akan terasa lebih ringan. 3, memupuk rasa kebersamaan. Dan yang terakhir, keempat, mempererat hubungan baik antar anggota keluarga. Nah, itu anak-anak manfaat kita melakukan berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. Nah, kemudian di slide berikutnya ada judul keberagaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, profesi itu apa? Profesi itu adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemui keragaman. Salah satu bentuk keragaman yang sering kita temui yaitu keragaman profesi. Nah, profesi itu tadi, bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Nah, setiap profesi itu berbeda-beda tugasnya ya. Kemudian perannya juga berbeda-beda. Nah, seperti apa yang ada di contoh gambar di sini ya. Nah, di sini ada profesi guru dan seorang arsitek. Nah, ini tentunya perannya sangat berbeda ya. Kalau guru itu memiliki peran penting dalam mendidik generasi penerus bangsa. Nah, apa tugas guru? Tugas guru adalah mengajar dan membekali siswa dengan ilmu pengetahuan. Namun berbeda dengan seorang arsitek. Nah, seorang arsitek ini memiliki peran penting dalam membentuk rancangan bangunan. Nah, itu tentang keragaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya banyak ya profesi-profesi yang pernah kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada judul pembagian tugas di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, pembagian peran yang sering kita lakukan di sekolah itu adalah saat piket kelas. Nah, setiap siswa yang bertugas piket mempunyai tugas dan peran yang berbeda-beda. Ada siswa yang bertugas menyapu, ada yang bertugas membersihkan meja di kelas, kemudian banyak ya. Nah, walaupun memiliki tugas masing-masing, setiap siswa itu harus saling membantu. Nah, tolong-menolong dan bekerja sama, ini akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian bekerja sama juga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan di dalam kelas.
Nah, ini untuk materi muatan PPKN. Kita beralih ke muatan bahasa Indonesia. Nah, di sini anak-anak di muatan bahasa Indonesia itu ada judul menulis cerita sesuai gambar. Anak kita ingat kembali tentang cerita bergambar ya. Cerita bergambar itu adalah cerita yang disajikan dalam bentuk gambar. Ada beberapa informasi yang bisa kita peroleh dari cerita bergambar. Nah, bagaimana untuk mendapatkan informasi pada cerita bergambar itu kita harus perhatikan dengan cermat setiap gambar yang ada. Kemudian, catatlah situasi atau kejadian yang ada pada gambar. Terus, catat pula informasi-informasi apa saja yang bisa kamu memperoleh dari cerita tersebut. Nah, selain itu, selain menemukan informasi, kita juga dapat membuat cerita bergambar menjadi cerita dalam bentuk tulisan. Nah, untuk membuat cerita tulisan dari cerita bergambar, kamu harus perhatikan urutan dari cerita bergambar tersebut. Setelah itu, catat informasi-informasi, situasi, serta kejadian yang ada pada gambar. Nah, seperti pada gambar di sini ya. Di contoh ini, ada 3 gambar. Nah, ada gambar A, B, dan C. Nah, gambar di atas ini menceritakan sesuatu. Kemudian kita dapat menemukan informasi berikut pada gambar ya. Di sini, yang pertama, Jonas memelihara kucing. Ini informasi yang sesuai dengan ada pada gambar. Kemudian, kedua, Jonas memberi makan kucing. Masih gambar yang A ya. Kemudian yang ketiga, Jonas memandikan kucing. Dan yang keempat, Jonas bermain bola dengan kucing. Informasi yang ada pada gambar di sini ya. Kemudian untuk membuat cerita pada gambar, kita harus menggunakan kalimat-kalimat itu berdasarkan informasi-informasi yang kamu temukan ya, seperti tadi. Nah, kemudian kita buat dengan kalimat dengan kata-kata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya, rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita. Nah, sekarang terakhir kita lanjut ke bagian matematika. Anak-anak coba perhatikan. Di sini kita belajar tentang pecahan senilai ya. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Coba di sini di layar ada contoh ya. Coba perhatikan. Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk peternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Nah, kemudian perhatikan pembagian tanah berikut. Nah, kita perhatikan satu petak tanah utuh. Itu kita gambarkan seperti kotak ya. Nah, ini sama dengan 1/1 bagian. Kemudian satu petak tanah dibagi 2 bagian. Itu sama dengan 1 bagian sama dengan 1/2. Satu petak tanah dibagi 6 bagian. Berarti 3 bagian itu sama dengan 3/6. Kita bagi menjadi 3 bagian. Kemudian, satu petak tanah dibagi 8 bagian. Itu sama dengan 4 bagian 4/8. Nah, berdasarkan gambar di atas, setengah bagian tanah dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk pecahan. Nah, walaupun bentuk pecahannya berbeda, ketiga pecahan ini senilai. Ketiga pecahan senilai karena masing-masing menyatakan setengah dari keseluruhan bagian tanah. Jadi, pecahannya itu bisa ditulis 1/2 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Nah, pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan. Seperti ini ya. Nah, berdasarkan garis bilangan pecahan senilai dihubungkan dengan garis putus-putus, itu akan menghasilkan contohnya seperti ini. 1/3 itu senilai dengan 2/6. Kemudian, atau 1/3 sama dengan 2/6. Yang B, 1/4 senilai dengan 2/8 atau 1/4 sama dengan 2/8.
Kemudian yang C 3/4 senilai dengan 6/8 atau 3/4 sama dengan 6/8. Kemudian terakhir 2/5 senilai dengan 4/10 atau 2/5 sama dengan 4/10. Ini untuk pecahan senilai ya. Anak-anak, itu tentang matematika. Kemudian ada tugas yang harus kita kerjakan. Yang pertama, untuk bahasa Indonesia, anak-anak silahkan kerjakan halaman 191, keterampilan kinerja praktik. Kemudian, yang matematika, ayo berlatih halaman 189. Yang ketiga, PPKN, ayo berlatih halaman 185. Nah, itu saja anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran. Kita tutup dengan bacaan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.